Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Sebuah bus mengangkut puluhan siswa terguling dan terjun ke jurang di Kabupaten Banggai. Banjir lumpur melanda sejumlah desa di Kabupaten Morowali Utara. Puluhan rumah tahan gempa dibangun untuk kaum duafa di Kota Palu. Sebanyak 40 warga yatim dan duafa di Kota Palu mendapatkan bantuan rumah dari program zakat yang diinisiasi Yayasan Islamic Relief Indonesia Sulawesi Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan rumah yang dirancang tahan gempa ini berlokasi di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Bantuan 40 unit rumah untuk anak yatim dan duafa tersebut tersebar di 3 lokasi berbeda. Di antaranya di Kelurahan Nunu, Kelurahan Baru, dan juga Kelurahan Ujuna. Pembangunan 40 unit rumah tersebut menggunakan model rumbako alias rumah Banua Tadulako. Pembangunan rumah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kota Palu ini ditarget rampung pada akhir tahun 2024. Program bantuan zakat ya yang dari Muslim di UK, jadi di mana Islamic Relief Indonesia itu mendapatkan amanah untuk menyampaikan dana zakat ini untuk dibangunkan rumah bagi anak yatim dan duafa di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini kita menyasar keluarga-keluarga yang memang keluarga yatim kita utamakan, kemudian juga keluarga-keluarga duafa. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah, kemudian juga kampus Universitas Tadulako dan juga masyarakat yang ada di lokasi pembangunan. Nah, harapannya dari kami bahwa bantuan ini nantinya para masyarakat atau yatim duafa ini dapat tinggal di tempat yang lebih layak. Dan memang masyarakat Kota Palu ini masih cukup banyak rumah-rumah yang harus dibenahi sehingga menjadi rumah yang layak huni. Program pemerintah Kota Palu juga ada, tapi memang belum bisa menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah dengan bantuan Islamic Relief, kemudian juga dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perumahan dan Permukiman, ini bisa dipadukan jadi sehingga bisa menjadikan satu rumah yang layak huni dan tahan gempa. Nursiah, warga Kelurahan Nunu, salah satu penerima bantuan bedah rumah ini, mengaku bersyukur atas adanya bantuan rumah layak huni tersebut. Dirinya mengaku selama ini ia tinggal di rumah ala kadarnya yang jauh dari kata layak. Ia tak menyangka menjadi salah satu penerima. Saya bersyukur sekali rumah saya bisa dibedah. Ya, sebelumnya bagaimana keadaan? Ya, beginilah keadaannya. Ya, berarti lebih parah lagi. Jadi pas dibantu ini pertamanya bagaimana? Kan biasanya cuma angan-angan. Ya. Difoto padahal tidak ada. Kebetulan semua bapak-bapak ini turun semua, ada berapa orang. Tidak sampai 1 minggu. Ya. Kita disuruh ke kantor, pergi rapat. Alhamdulillah sampai sekarang dapat bantuan, sudah terbukti. Iya. Saya bersyukur sekali. Bantuan rumah ini menjadi salah satu upaya menekan angka kemiskinan di Kota Palu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, penduduk miskin di Kota Palu tahun 2023 mencapai 6,56%. Angka tersebut telah mengalami penurunan menjadi 5,94% pada triwulan pertama tahun 2024. Selain Kota Palu, masih ada 50 unit rumah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat yatim dan duafa yang tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. 10 unit rumah diantaranya dibangun di Kabupaten Sigi dan Donggala. Syahrul Jaya melaporkan dari Palu. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu menggelar sidang kasus pencemaran nama baik di lokasi tambang emas, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu.
Pemilihan lokasi tersebut karena menjadi bagian objek perkara. Sidang menghadirkan Agus Azaliman yang didakwa telah mencemarkan nama baik Anas Husaini, ketua tim eksternal salah satu perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kelurahan Poboya. Dugaan pencemaran nama baik dilakukan Agus melalui unggahan di salah satu aplikasi media sosial soal aktivitas tambang. Keberadaan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum sekaligus mengecek langsung kondisi lapangan terkait dugaan pencemaran air Sungai Poboya serta penyerobotan lahan. Menghadiri sidang pemeriksaan setempat di lokasi tambang lama Kelurahan Poboya, Kota Palu. Saat ini kami beberapa majelis hakim, kemudian dari jaksa penuntut umum, dan juga teman-teman tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya yang pemerhati tambang rakyat. Saat ini kami setelah mengikuti pemeriksaan setempat di mana objek-objek yang didakwakan oleh JPO antara lain itu pencemaran air, kemudian penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan PT CPM, dan kasus-kasus tindak pidana lainnya. Jadi itu kami sudah lakukan semuanya. Dan majelis hakim sudah memeriksa objek-objek yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Nanti ke depan tanggal 24 hari Selasa itu akan kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Sedangkan jaksa penuntut umum Desianti juga mengakui kedatangannya ke lokasi persidangan di areal tambang emas tersebut untuk menghadiri sidang pemeriksaan setempat. Hal itu sesuai permohonan yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Sidang selanjutnya akan digelar pada 24 September 2024 mendatang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ikram Boyoge melaporkan dari Palu. Pemerintah Kota Palu telah menetapkan sepanjang Jalan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri alias Sis Al-Jufri sebagai kawasan wisata religi. Di kawasan tersebut tidak hanya dikenal menjadi pusat lembaga pendidikan Al-Khairat, terdapat pula makam pendiri Al-Khairat yakni Sis Al-Jufri yang juga dikenal dengan sebutan guru tua. Setiap hari, makam Sis Al-Jufri yang juga penyebar Islam di Lembah Palu ini selalu ramai dengan peziarah. Demikian pula Masjid Al-Khairat yang selalu dipadati umat Islam untuk beribadah. Peziarah bukan hanya berasal dari Kota Palu, tapi juga dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan, hampir semua pejabat negara yang pernah ke Palu pasti berziarah ke makam tersebut. Muhammad Harsin Gotian, seorang peziarah, menilai penetapan kawasan Sis Al-Jufri sebagai kawasan wisata religi sebagai keputusan yang tepat. Kita kembali betul-betul ziarah, belajar tentang bagaimana sejarah Nabi Idrus bin Salim Al-Jufri, sehingga ketika dia meninggal dunia tahun 1969 itu 470 sekolah yang terbangun di seluruh Indonesia Timur. Nah, ini saya pikir seperti itu karena bisa jadi oleh siapapun pemerintah kota harus memperhatikan lagi. Kawasan wisata Al-Jufri selama ini menjadi lokasi kegiatan keagamaan secara rutin setiap tahun, seperti sholat Idul Fitri, Haul Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, serta Festival Raudah Sis Al-Jufri. Ikram Boyoge melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.